Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa ala dzalika syahidun syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan yang paling utama dan yang saya selalu ingatkan kepada teman-teman semuanya agar senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita selaku hambanya yang sering melampaui batas, sering berbuat dosa, sering melakukan maksiat, tapi Allah tetap kasih kita begitu banyak nikmat, Allah tetap kasih kita begitu banyak rahmat, yang dimana kita hambanya tidak mungkin bisa tidak mungkin bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, ya karena saya sering ucapkan bahwasannya teman-teman bisa sampai gabung ke sini itu adalah bentuk dari nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena banyak di luar sana yang mungkin ada gabung di grup ada gitu kan, tapi akhirnya males-malesan gitu kan ya, tidak diberi nikmat iman dan nikmat Islam seperti itu. Ya, gabungnya teman-teman di sini aja itu adalah berdasarkan dari nikmat iman dan nikmat Islam seperti itu. Jadi harapannya teman-teman bisa mensyukuri nikmat tersebut dengan ya udah belajar dengan benar seperti itu ya. Karena saya tidak akan tanggung jawab ketika teman-teman yang lain ternyata bisa, kenapa saya nggak bisa nih gitu. Jangan salahkan saya karena apa? Karena ada teman yang lain yang sudah bisa gitu kan. Misalkan ada satu orang yang tidak bisa berarti ada kesalahan gitu kan, ada kesalahan dari pribadi tersebut seperti itu. Kemudian nikmat kesempatan karena mungkin banyak di luar sana yang memang sebenarnya pengen gitu ya, pengen gabung di sini tapi terhalang oleh beberapa keadaan, beberapa kondisi seperti kayak kerja atau misalkan jaringannya tidak baik seperti itu ya. Sebenarnya mungkin dalam waktu dekat ya akan pasang internet di sini biar biar cepat biar bisa live gitu ya. Buat teman-teman yang nggak bisa gabung nanti bisa langsung live streaming di YouTube. Itu kan lebih tidak membutuhkan jaringan yang seperti Zoom ini. Seperti itu. Kemudian nikmat istiqomah ya. Ada beberapa teman-teman yang memang nggak pernah bolos gitu, nggak pernah bolos. Saya pokoknya nggak ketinggalan. Toh misalkan ketinggalan pokoknya saya harus nonton videonya gitu kan, yang durasi videonya itu hampir 1 jam gitu kan ya, 1 jam gitu ya, bukan apa namanya, bukan waktu yang sedikit seperti itu. Tapi ada beberapa teman-teman yang memang memiliki niat yang kokoh, hampir mungkin ada yang lebih istiqomah lagi gitu kan, sudah ikutan Zoom tapi ingin memurojaah lagi gitu kan, memurojaah lagi kegiatan, apa namanya, segala halnya di YouTube-nya gitu kan, itu luar biasa sekali ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman sudah ikut kegiatan Zoom, murojaah di YouTube, dipraktekkan juga itu luar biasa. Itu adalah bentuk mensyukuri nikmat yang luar biasa seperti itu ya. Dan tentunya nikmat sehat walafiat ya. Tentunya nikmat sehat walafiat yang dimana mungkin di luar sana banyak orang yang sakit gitu kan. Sekarang lagi banyak beredar vaksin gitu kan ya, untuk menghindari penyakit-penyakit yang ada pada sekarang gitu kan. Dan tapi teman-teman dikasih nikmat kesehatan nih, dikasih kesehatan sehingga teman-teman akhirnya bisa bergabung pada malam hari ini seperti itu ya. Jadi itu harus disyukuri semua nikmat tersebut ya. Saya kasih tahu kepada teman-teman semuanya bahwasannya sebaik-baiknya mensyukuri nikmat itu adalah berusaha untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri dan berusaha bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu adalah cara terbaik untuk mensyukuri nikmat seperti itu ya. Begitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah gabung sekarang sudah join ya harap serius ya. Jangan sambil rebahan, sambil tidur-tiduran. Ya, tapi teman-teman benar-benar hadirkan niat untuk benar-benar belajar seperti itu.
Tak lupa serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga sahabat, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya, insya Allah taat pada ajaran sampai yaumul akhir nanti, amin. Dan semoga kita di sini termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan siapa tahu kan kita reunian di surga, amin, gitu ya. Baik, seperti yang sudah diinformasikan oleh teman-teman tim pengurus, bahwasannya pada malam hari ini kita akan belajar mengenai harokat. Ya, tadi belum disampaikan ya, belum disampaikan tadi. Saya lihat broadcast-nya ternyata tidak disampaikan, bahwasannya pada dasarnya kita akan belajar tentang tentang harokat. Ya, harokat, karena ada beberapa dari kita ternyata masih belum tahu harokat itu apa. Seperti harokat itu seperti apa bentukannya. Dan setelah kita mengenal harokat, nanti kita akan praktek mengeja, ya. Saya akan campur adukan ya berbagai metode ya. Enggak ada suara. Jaringannya jelek. Iya. Kak Sandi, Keluar itu, Kak. Iya, ditunggu iya. aja. Jaringan mungkin Kak, jaringan. Iya. Ini jaringannya karena Kak Sandi tadi baru pindah posisi kan, ganti posisi Iya. kayaknya. Kita tunggu aja dulu, nanti Teman-teman. Ya. masuk lagi. Ini bukan gara-gara jaringan kayaknya. Karena saya pakai menggunakan jaringan yang sama, laptop saya dengan saya itu sama. Kalau misalkan dari handphone harusnya hilang, berarti di sini juga harusnya hilang. Tapi di handphone saja yang hilang, kayaknya ini nih hal yang baru. Sebenarnya ada yang mau ngirimin tapi belum datang karena yang ngirimnya kejauhan dari mana itu, yang ngirimnya teh dari Taiwan kalau nggak salah. Ya, dari Taiwan. Ada yang mengirimin tapi belum sampai sekarang. Akhirnya karena darurat, headset saya harus harus beli gitu kan, beli dadakan seperti itu. Ya, tapi kayaknya ini bermasalah seperti itu. Headset yang biasa saya pakai itu, ya mic-nya fungsi, tapi pendengarannya nggak berfungsi gitu. Begitu. Jadi ya mohon dimaklum kalau misalkan kalau misalkan ya seperti ini. Kadang live, biasanya kalau live berarti ininya ya gara-gara ini gitu. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kita akan belajar tentang apa? Tentang harokat seperti itu ya. Karena banyak dari kita yang ternyata masih belum tahu harokat itu ada apa aja seperti itu ya. Oke. Dan nanti kita akan belajar mengeja gitu ya. Kita akan belajar mengeja dan juga nanti kita akan bernyanyi. Ya, bernyanyi. Ya, nanti akan bernyanyi cara cara menghafalnya gitu ya. Cara menghafal dari bernyanyi, cara menghafal harokat dengan bernyanyi seperti itu ya. Baik, yang pertama mungkin pertemuannya akan singkat, teorinya akan singkat, tapi akan ditajamkan di mengejanya seperti itu ya. Oke, saya akan share screen langsung. Nah, udah masuk? Udah kan ya? Harusnya udah. Dan saya udah masuk. Udah ada, Kak. Oke. Pertama, kita harus ketahui bahwasannya harokat itu, ada yang tahu arti harokat itu apa? Harokat. Ada yang tahu nggak harokat? Nggak ada. Ya, nyerah. Tanda fathah A-I-U-nya itu. Tanda baik.
Panjang pendek. Tanda baca. Tanda baca, bener nggak sih? Baca. Panjang pendek bukan sih harokat. Tanda baca untuk memperjelas gerakan atau pengucapan huruf. Tanda baca. Nggak ada suara ini ya? Suaranya hilang. Kak Sandi kemut. Kak Sandi kuma. Kemut. Oke, maaf. Ngomong panjang ternyata di mute. Oke, harokat itu setiap huruf yang kemasukan dengan harokat dia pasti ada gerakan. Seperti itu ya. Ada gerakan bibirnya. Seperti contoh ini perhatikan yang di atas namanya fathah. Ya, ingat yang di atas namanya fathah, yang di bawah namanya kasroh, dan yang melengkung seperti ini, seperti waw, itu namanya dhammah. Seperti itu ya. Ingat, yang pertama adalah fathah, dan yang kedua, yang di bawah itu kasroh, dan yang di sini yang melengkung di atas itu namanya dhammah. Seperti itu ya. Fathah, kasroh, dhammah. Begitu. Ya, ini namanya fathah, kasroh, dhammah. Cara ngejanya gimana? Cara ngejanya ini contoh di huruf ba, ya, di huruf ba. Ba, fathah, ba, gitu ya. Pertama sebutkan hurufnya dulu, ya. Pertama sebutkan hurufnya dulu, kemudian sebutkan harokatnya, kemudian sampaikan jadinya jadi apa, gitu. Contoh huruf ba jadinya ba, pertama sebutkan hurufnya, ba, terus ditambah harokat, fathah, terus dibacanya apa, jadinya ba, gitu. Gitu. Contoh atau misalkan contoh di huruf lain yang enggak ini, yang beda. Contohnya di huruf jim, ya. Jim fathah, ejanya jim fathah ja. Jim kasroh ji. Jim domah ju. Ja ji ju. Seperti itu, ya. Begitu. Jadi pertama sebutkan huruf aslinya dulu, ya. Bagi teman-teman yang sudah ikutan Zoom, sudah nonton videonya pasti tahu setiap huruf itu memiliki huruf asli, gitu ya. Pertama sebutkan dulu huruf aslinya, kemudian sebutkan harokatnya apa, baru dibacanya seperti apa. Paham sampai sini, paham? Paham. Paham. Oke. Paham. Paham. Ya bagus, atau biasa aja, nggak usah ngegas. Kita cobain praktek, ya di. Nah, saya ngambil referensi dari buku Iqra. Bentar, belum masuk. Bentar, Giring belum masuk atuh. Apa emang beneran jaringan ya? Bentar, ulang lagi. Nah, mantap. Kurang gede kah? Nih, pasti teman-teman pernah ini kan? Pernah, semuanya pasti pernah belajar Iqra, yang namanya Iqra gitu ya. Tapi pokoknya kalau kalian ini belajar Iqra tapi nggak bisa, aduh bahaya pisannya. Oke, gini aja yang jelas. Nah. Oke, ada yang mau nyobain dulu? Saya cobaan dulu ya.
Ya, sebentar. Keluar masuk sumpah. Keluar masuknya karena apa? Kalau misalkan keluar masuk gara-gara jaringan itu biasanya keluar terus masuk lagi gitu kan. Ini keluar tapi ya udah Kok gitu selalu keluar masuk, Kak? gitu ya. Kalau misalkan kendalanya dari jaringan biasanya keluar tapi masuk lagi otomatis gitu. Kalau ini habis keluar ya udah keluar gitu teh. Kayaknya Engke coba nyobain pakai headset yang lain. Oke, saya praktekkan dulu yang ini ya. Yang ini nih. Perhatikan yang ini. Contoh. Ini hurufnya, pertama huruf apa coba ini? Nun. Ada yang tahu Nun. huruf apa? Nun. Mantap. Nun. Para pinter, Nun. Nah, ini huruf nun, ada ba dan ta. Nih, sekali lagi. Pertama adalah aslinya, kemudian huruf harokatnya. Harokatnya apa? Terus dibacanya seperti apa? Ini saya perhatikan. Nun fathah na. Gitu ya. Nun fathah na. Jadi huruf aslinya nun ditambah harokat fathah jadi dibacanya na. Seperti itu, ya. Ini kemudian masuk ke kata kedua, huruf kedua. Ba fathah ba. Gitu ya. Ba fathah ba. Nah, nanti huruf yang pertama dengan huruf yang kedua digabung jadi naba. Gini contoh, nun fathah na, ba fathah ba, naba. Kemudian masuk ke huruf ketiga, ta fathah ta. Langsung digabung nabata gitu ya. Saya ulangi contoh, nun fathah na, ba fathah ba, naba, ta fathah ta, nabata gitu. Oke. Ada yang mau nyobain nih huruf yang ini? Yang pengen nyobain silahkan raise hand. Ya. Yang ini, sob. Saya akan dahulukan buat teman-teman yang on video ya. Pertama, Ibu Revi Susanti. Silahkan, yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun fathah na, ba fathah ba, ta domah. Sebutkan dulu dua huruf yang sudah dilaluinya, gitu. Coba ulang. Nun fathah na, ba fathah ba, Ya Allah. ta kasroh ti. Sebutkan dulu. Gini nih contoh. Nun fathah na, ba fathah ba. Sebutkan dulu yang sudah dilaluinya. Na ba baru ta kasroh ti, nabati gitu. Nun fathah na ba Nun fathah ba. grogi Pak. Oh, bro. Nun fathah na, ba Nah. fathah ba, naba Naba. Oke, bagus. kasroh ti, nabati. Nah, ingat, yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua ketika mengeja, jangan sampai sesuatu hal yang pendek tapi jadi dipanjangkan. Contoh, nabati, itu kan panjang, ya, tapi harus tetap dalam kondisi yang pendek. Nun, seperti yang dibaca nun fathah na. Oh, berarti hasilnya Kok jadi punya na, saya gitu ya, selalu jangan keluar dipanjangkan. masuk, Kak? Ba kasroh ba, naba ti, ta kasroh ti, nabati, seperti itu, ya. Sesuai dengan apa yang kita baca. Akhir itu sesuai dengan apa yang kita baca per hurufnya, seperti itu, ya. Yang kedua, yang selanjutnya siapa nih? Bentar. Miftahul Jannah, yang ini. Oh ya. Nun. Oh. Yang Nun. nun atau yang Itu huruf nun. Yang ini nih. itu nun. Oh, itu jim ya. Ini huruf nun, Sama ini huruf jim, ini huruf sin. Oh ya. Nun fathah na, jim fathah ya, sa fathah sa. Bukan Oh, sa ya. itu. Ulang. Sa. Nun Ulang. fathah na. Terus? Nun fathah na, jim fathah ja, naja, sa fathah. Oke, bagus. Ini huruf apa Sa. coba teman-teman yang lainnya? Sin. Sin.
Sin. Ini huruf sin, bukan huruf sa. Sin. Sok, ulang. Nun fathah na. Jim fathah ja. Naja. Kasran di. Sin fathah sa. Najasa. Nah, ingat tidak boleh dipanjangkan. Yang terpenting adalah ketika kita belajar mengeja, jangan sampai ke dipanjangkan ya. Contoh, nun fathah na, jim fathah ja, naja, sin fathah sa, najasa gitu ya. Oke, lanjut. Yang ini deh, yang ini tah. Rohati, Bu Rohati. Di ini mikrofonnya. Unmute dulu. Nah. Ya. Yang mana? Oh ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ba fathah a. Lam fathah a la. Jadi pertama sebutkan dulu huruf lam, huruf aslinya. Kemudian harokatnya apa? Kemudian bacanya jadi apa gitu. Ya, contoh nih. Huruf ba ini huruf aslinya emang ba ya. Dikasih harokat fathah, dibacanya jadinya ba. Kemudian huruf lam, huruf aslinya kan lam nama aslinya. Dikasih fathah, jadi dibacanya jadinya la gitu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ba fathah ba, lam fathah la, bala. Dal. Oke, bagus. Dal kasroh di, baladi. Oke, mantap. Begitu ya, kan enak gitu. Grogi. Oke, yang sekarang yang ini silakan Desya. Assalamualaikum. Ada suara, Kak? Ada. Ha fathah ha. Enggak, Kak. Sa. Naga. Nun fathah ni. Salah. Nun kasroh ni. Kasani. Oke, bagus. Terima kasih. Kau pencet. Contoh, ini kemudian yang ini nih. Asri Anita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ain fathah a, mim kasroh mi, ami, lam fathah la, amila. Kepanjangan ainnya. Amila. Nah, begitu. Amila. Amila. Oke. Lanjut. Yang ini. Fadlina Azizah. Sya fathah Bukan huruf sya ini. Huruf apa coba? Ini huruf apa yang lain? Shin. Shin. Ya, bukan huruf sya. Itu huruf shin. Shin fathah sya. Had kasroh hi. Dal fathah da. Syahida. Oke, bagus. Lanjut. Nanti masih ada yang domah ya, tenang aja, tenang. Iya, yang ini. Yuli, yang ini. Saya, Kak. Ya, silakan. Kak. Yuli, emang ada 2 ya nama Yuli ya? Di mute ya? Nah. Iya, Kak. Ya, sok.
Fa fathah. Ini fa atau Fa yaitu fa. fathah fa. Ha fathah. Ini bukan fathah. Ini bukan fathah. Tuh. Yang lain dulu, Kak. Oh, yang lain dulu. Oke. Apa nih? Cari yang ya Pak Iwan, silakan. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fathah fa. Ha kasroh hi. Fa hi ma. Mim. Wawu ya? Apa itu? Bukan. Mim. Ya Allah. Mim fathah. Fa hi ma. Nah, ingat, yang harus diperhatikan jangan sampai dipanjangkan, ya. Ya, ingat, jangan jadi fahima, ya itu jadi panjang, tapi bacanya tetap fahima, begitu. Siap, Kak. Oke. Kita cobain ke doma nanti. Nah, tuh kalau ikro itu dia ini dulu apa namanya? Mad dulu, habis mad kita baru ke ini dia. Wow, terdengar seru, terlihat seru. Oke. Pertama yang ini dulu dah, yang ini yang pengen siapa nih? Ya bentar dulu. Yang pengen raise hand. Siapa? Aulia Gita. Fa dhammah fu ain kasrah i fu'i lam fathah la fu'ila. Oke, bagus, Masya Allah. Enakan dengar. Kemudian yang ini. Siapa nih yang pengen Una. Kaf domah ku ti fat ti kasroh. Bukan ti, itu bukan huruf ti. Kaf domah ku ta kasroh ti ku ti. Ba fathah ba ku tiba. Oke, mantap. Yang ini nih. Aminarsih. Ya. Ya, yang ini sok. Kedengaran ya? Ada suaranya? Ya, kedengaran. Ya. Qaf patah ku ro domah ri. Oh. Qaf patah. Apa sih itu? Ini bukan fathah ini. Doma. Oh iya, ini ya apa namanya? Doma ya. Maaf. Qaf domah. Qaf domah ku ro. Jangan dipanjangin, jangan ku. Ya. Oh ya. Jadi ketika membaca jangan ku, tapi ulang ya. Ya. Oke. Ro Sohri kuri amjah patah a kuri a. Oke, mantap. Yang ini siapa nih yang mau putar? Galaxy A50. Di mute itu, di mute. Nyalain dulu. Unmute dulu, unmute. Nah. Do, patah, do, ro, patah, ro, zoro. Ini bukan huruf do. Dot. Dot, fathah, zo. Bukan fathah ini.
Oh, yang Ini itu. bukan fathah. Mah. Yang ini. Dot, domah, du, ro, kasroh, ri, duri, ba, fathah, ba, duriba. Oke, bagus. Oke, karena ya udah sisanya udah pada bagus kan. Kita lanjutin dulu ya. Kita lanjutkan dulu ke huruf selanjutnya. Ke harokat selanjutnya. Nah, ini sebenarnya gampang, sama aja kayak tadi ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini pada dasarnya sama aja ya. Kalau misalkan ditambah garis seperti ini, dia berubah jadi bentuknya an, in, un ya. Namanya apa? Namanya gampang ya. Ini adalah disebutnya tanwin. Ya, yang paling begini namanya tanwin. Jadi ini namanya fathah tanwin. Yang ini kasroh tanwin, yang atas domah tanwin. Seperti itu ya. Ya, pada dasarnya tanwin itu nih bentuknya sebenarnya seperti ini. Bentuk aslinya tanwin itu seperti ini. Ya, nun sukun dia aslinya. Gitu ya. Karena berdasarkan ijtima ulama gitu kan ya. Ijtima ulama terus berdasarkan ahli-ahli Quran seperti itu, akhirnya penulisan di Quran kita sampai akhirnya sekarang itu berubah menjadi seperti ini gitu. Itu adalah bentuk dari penyederhanaan ya oleh para ulama. Luar biasa sekali kan ya. Ini yang menyederhanakan ini pahalanya ngalir terus, bayangin ya. Karena Kak, hilang lagi suaranya. Kak, suaranya hilang. ya Tunggu aja, nanti kembali. Halo Kak. Kak. Oh, ya ampun, ngomong dari tadi. Buset. Lupa. Oke, ya ini tadi adalah bentuk dari penyederhanaan oleh para ulama gitu kan. Luar biasa sekali penyederhanaan dari para ulama kan. Berdasarkan seperti itu, ini luar biasa sekali para ulama untuk memudahkan kita ketika mengaji. Makanya dibuatlah seperti itu ya. Jadi namanya fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin. Ya, kalau misalkan ada tambahan yang seperti itu, bedanya hanya fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin. Seperti itu. Biasanya kalau fathah kan satu garisnya, kalau dua jadi fathah tanwin. Gitu. Itu namanya dengan harokat tanwin. Seperti itu, ya, begitu. Oke. Untuk mengingat, tadi saya sudah sampaikan bahwasannya untuk mengingat nama harokat ada nyanyiannya. Asik, bernyanyi. Udah kayak anak TK kalian. Ya, ini nyanyiannya adalah untuk mengingat nama harokat seperti itu ya. Begitu. Ya, sekali lagi saya pasti menggabungkan beberapa metode seperti itu ya. Contoh tadi metode Iqra, metode tahaji itu ngeja. Metode Baghdadi contohnya nyanyi seperti itu. Kadang dalam satu pembelajaran saya akan gunakan metode gitu kan ya. Ini akhirnya saya merasakan nikmatnya belajar metode kemana-mana gitu seperti itu. Akhirnya kepake. Oke, kita akan bernyanyi mengenai untuk menghafal nama harokat seperti itu ya. Liriknya ya, yang mau nulis silahkan ya. Ini di mute dulu ya, buat teman-teman di mute dulu. Kita menggunakan irama sika. Ada yang tahu irama sika kayak gimana?
Irama Sika? Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Irama Sika itu ya, Kak hilang lagi ke suaranya, Kak. Halo. Hilang lagi. Halo, Kak. Jaringan aku yang Kayaknya stabil. itu gara-gara sensor enggak sih? Kan biasanya kalau earphone Jaringan, Bluetooth Kak. ada sensor di sini. Oh, kodenya jaringan. Punya aku aja 5 kali keluar masuk. mati lagi kan. Kita masuk tadi, ada yang tahu Irama Sika? Di sini ada yang suka ya anak pesantren tilawah. Suka iya atau nggak tahu, nggak ada. Nih, nadanya gini, ada yang nggak? Ini dari apa? Na 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 na. Ada yang Nah, iya, udah. Ya, tola al badru itu menggunakan nada sika. Tola al badru alaina. Kalau misalkan ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Itu adalah nada sebenarnya lagam Al-Qur'an. Seperti itu kan, luar biasa kan? Ya, siapa yang baru ngeh? Aduh, kenapa saya sebenarnya bisa gitu kan, tapi nggak dipraktekin. Nah itu ya, ini belajar lagam jadinya kan ya. Belajar sika itu seperti itu. Tola na 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 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Min saniyatil wada turun. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Ya nanti kita belajar lah itu kalau lagam-lagam nanti kita belajar seperti itu. Ini juga nyanyinya pakai nada sika ya. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Itu bait pertama ya. Bait pertama saya ulangi. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Ya itu ya. Nada yang pertama gitu. Lanjut ke lirik yang kedua. Mari kita mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Dua kali, itu dua kali. Mari kita mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Begitu ya. Ada yang mau nyobain? Saya ulangi dulu dari awal ya. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari kita mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Oh ini satu kali, yang ini yang satu kali ya. Ada yang mau cobain dari lirik pertama? Yang pengen cobain silahkan raise hand. Ya, oke, wih Akbar nih artis kita. Ya silahkan Akbar. Akbar nih berani sendirian, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Kak. Semangat Akbar. Zora. Berapa nih? Akbar jaringannya kah? Ada suaranya. Assalamualaikum. Boleh nyobain nggak? Yang suaranya, pengen nyobain raise hand aja, raise hand. Assalamualaikum. Akbar sinyalnya jelek ya? Kak. Oke. Nanti dulu ya. Assalamualaikum. Oke, ya coba Aulia Gita.
Coba contohin yang Mbak itu keduanya dong, lupa nadanya. Mari kita mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Babi bu. Malu. Akbar dulu deh. Malu. Akbar dulu, Kak. Ya udah yang lain dulu ya. Coba Aminar sih. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari kita mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Gitu nggak sih? Lumayan. Gitu nggak sih? Tunggu Kak, mau catat dulu. Coba Nur Hikmah. Mari kita mengenal. Mari mengenal dulu. Nanti kitanya di kedua. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari kita mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Oke, bagus. Ya lumayan lah. Tapi belum ada yang sama sih ini. Coba Miftahul Jannah. Mari kita mengenal. Oh, Kitanya salah. nanti di bait kedua. Oke. Saya contohin dulu. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Ini 2 kali. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari kita mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Babi bu. So, gitu. Mari mengenal mulai dengan babi bu. Mari mengenal nama harokat mulai dengan babi bu. Mengenal nama harokat mulai dengan babi bu. Babi bu. Ya begitu, ya bagus. Oke, ya ini banyak yang pengen nyobain ya. Nanti nyobainnya. Oke, kita lanjut dulu. Ya itu yang pertama. Yang kedua, bahwasannya nih, saya sampaikan dulu bahwasannya alif itu tidak menerima harokat. Pada dasarnya alif itu tidak menerima harokat. Yang menerima harokat itu hanya hamzah, gitu. Tapi Quran zaman sekarang hamzah itu biasanya ditulisnya dengan alif seperti itu ya. Kalau misalkan kita menggunakan Quran yang cetakan Madinah, setiap ada alif yang berharokat pasti ada hamzahnya. Tapi Quran cetakan Indonesia, kalau alif ada yang berharokat itu tidak ada hamzahnya seperti itu ya. Tapi kalau cetakan Madinah itu misalkan setiap ada huruf alif pasti ada huruf hamzahnya. Kenapa? Karena alif sebenarnya tidak menerima harokat. Gitu ya. Makanya lirik selanjutnya adalah alif tidak menerima harokat. Alif tidak menerima harokat. Gitu. Ya, itu. Ya, itu 2 kali. Alif tidak menerima harokat. Alif tidak menerima harokat. Gitu. Jadi, sekali lagi bahwasannya nada sika itu pasti naik turun gitu kan. Tola al badru alaina min saniyatil wada gitu kan. Naik turun gitu. Yang sika itu seperti itu. Nadanya cuma 2, naik dan turun begitu ya. Alif tidak menerima harokat, ini kan naik. Alif tidak menerima harokat, turun ya. Lanjut dulu. Di sini nih. Jika ba fathah dibaca ba.
Jika ba kasroh dibaca bi. Jika ba dhammah dibaca bu. Jika disambung babi bu. Begitu ya. Saya ulangi dari awal sampai sampai tadi. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari kita mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Alif tidak menerima harokat. Alif tidak menerima harokat. Baca ba. Jika ba kasroh dibaca bi. Jika ba dhammah dibaca bu. Jika disambung babi bu. Begitu ya. Ada yang mau cobain? Ya, ini yang raise hand terus berarti langsung mau nyobain ya. Coba ya dari tadi Aulia Gita sob. Ya. Lalu lupa awalnya gimana? Bentar. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari kita mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Alif tidak menerima harokat. Alif tidak menerima harokat. Jika ba fathah dibaca ba. Jika ba kasrah dibaca bi. Jika ba dhammah dibaca bu. Jika disambung babi bu. Begitu, emang begitu. Iya benar, Masya Allah. Luar biasa sekali. Begitu ya. Siapa lagi mau nyobain ya? Jelita. So. Gimana Kak depannya? Oh. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari kita mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Alif tidak menerima harokat. Alif tidak menerima harokat. Jika ba fathah dibaca ba. Gimana Kak? Jika ba fathah. Jika ba fathah dibaca ba. Jika ba kasroh dibaca ba. Dibaca bi. Jika ba dhammah dibaca. Dibaca bu. Gimana, bener kan? Benar. Gimana Kak? Jika ba dhammah dibaca. Jika ba dhammah dibaca. Bener kan adanya gitu? Jika ba dhammah dibaca bu. Jika digabung babi bu. Ya, bagus. Satu lagi nih siapa ya? Kak pengen coba. Ayo semangat nyanyinya. Ya kalian kalau pengen coba ya udah nyanyi aja sendiri. Kan bisa kan? Nanti di grup ya. Ya nanti bakal di-share kok nanti nyanyiannya ya. Ini di mute ya? Oh enggak. Oke, kita lanjutin dulu ya. Ini terakhir. Ya, tadi kan udah fathah, berarti sekarang bagian dengan tanwin. Oke ya. Berarti sekarang giliran tanwin.
Kalau tadi jika ba fathah itu kan ada jikanya, sekarang enggak, langsung ya. Langsung. Ba fathah tanwin dibaca ban. Lenyap lagi suaranya. Bentar. Gara-gara apa ya? Masih bingung sebenarnya. Kak, suaranya hilang. Ya, Kak. hilang. Nanti ini ada lagi kan. Ya, masih dipertanyakan kenapa ini menghilang. Oke. Kita lanjutkan. Tadi, kalau misalkan tadi ba fathah ada jikanya. Jika ba fathah dibaca ba. Kalau misalkan tanwin enggak, dia langsung. Ya. Ba fathah tanwin dibaca ban. Ba kasroh tanwin dibaca bin. Ba dhammah tanwin dibaca bun. Jika digabung ban bin bun. Seperti itu ya. Nah, saya cobain dari awal ya, dari awal. Jadi grogi tuh. Bismillah. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari kita mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Alif tidak menerima harokat. Alif tidak menerima harokat. Jika ba fathah dibaca ba. Jika ba kasroh dibaca bi. Jika ba dhammah dibaca bu. Jika digabung babi bu. Ba fathah ban. Ba kasroh tanwin dibaca bin. Ba dhammah tanwin dibaca bun. Jika disambung ban bin bun. Begitu ya. Yang ngejawabnya itu sebenarnya ini peserta yang lain gitu ya. Kalau biasanya gitu. Jika misalnya ba fathah jika ba fathah dibaca ba, nah peserta lain tuh ba gitu. Kalau saya di sini ngajarnya gitu. Ya, gimana tuh, seru banget kan? Begitu. Ada yang mau cobain dari awal? Udah siap? Oke. Iya. Najwa. Saya, Kak. Ya. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari kita mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Alif tidak menerima harokat. Alif tidak menerima harokat. Jika ba fathah dibaca ba. Jika ba kasroh dibaca bi. Jika ba dhammah dibaca bu. Ada sambung dibaca babi bu. Ba fathah tanwin dibaca ban. Ba kasroh tanwin dibaca bin. Ba tanwin dibaca bun. Ban bin bun. Begitu ya. Seperti itu memang. Ya, lanjut siapa nih yang mau? Yang belum? Nina. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari kita mengenal nama harokat
tidak menerima harokat. Alif tidak menerima harokat. Ba fathah dibaca ba. Ba. Badama baca bun. Babibun. Babibu. Ba fathatan suratan win dibaca bin. Bin. Tunggu, salah. Ba damatan win dibaca bun. Jika digabung babi bun. Bambin bun. Begitu ya. Baik, itu baik untuk malam ini ya, mungkin sekian ya untuk teman-teman semuanya yang pengen nyobain, silahkan ya kalian nyobain masing-masing di rumah seperti itu ya. Nadanya seperti itu. Saya ulangi sekali lagi ya. Mari ya udah nyanyi bareng-bareng ya, nyanyi bareng-bareng tapi di mute biar saya aja yang kedengeran ya. Begitu ya. Silakan. Ada yang salah seperti itu, ya. Nadanya seperti yang saya ini begitu ya. Oke, siap bareng-bareng nih. Yang lain di mute dulu karena pasti nabrak. Oke, siap. 1, 2, 3. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Mari kita mengenal nama harokat dimulai dengan babi bu. Alif tidak menerima harokat. Alif tidak menerima harokat. Jika ba fathah dibaca ba. Jika ba kasroh dibaca bi. Jika ba dhammah dibaca bu. Jika disambung babi bu. Ba fathah tanwin dibaca ban. Ba kasroh tanwin dibaca bin. Ba dhammah tanwin dibaca bun. Jika disambung ban bin bun. Seperti itu ya. Tapi ya ini hanya sebatas untuk menghafalkan harokat ya. Ini bisa dipraktekkan mungkin bagi teman-teman para pengajar gitu kan yang bisa dipraktekkan kepada anak-anak. Silahkan aja dipraktekkan kepada anak-anak seperti itu. Ini untuk menghafal harokat. Nah, tugasnya untuk teman-teman adalah coba mengeja gitu ya. Coba mengeja Al-Fatihah aja gitu kan. Coba latihan masing-masing gitu kan di rumah. Coba mengeja setiap huruf gitu kan. Contoh contoh ayat pertama bismillah, ba kasroh bi, sin sukun bis, mim kasroh mi, bismi gitu. Seperti itu ya. Ya yang seperti itu coba teman-teman mengeja dengan sendiri seperti itu ya. Lam kasroh li, mali, kaf kasroh ki, maliki begitu. Seperti itu ya. Jadi ya latihan, banyak-banyak latihan mengeja seperti itu. Dan mengeja ini saya gunakan biasanya untuk untuk misalkan saya kesulitan dalam mengaji. Misalkan kesulitan dalam mengaji ini dibacanya seperti apa gitu. Nah, ini sebenarnya ketika mengeja juga makhrajnya harus tetap sesuai seperti itu ya, supaya nanti hasilnya juga bagus ketika mengajinya, begitu. Jadi lagi-lagi sekali lagi buat teman-teman semuanya yang memang belum belajar makhraj, saya sarankan teman-teman lihat lagi videonya belajar tentang makhraj karena makhraj ini paling penting ya ke depannya. Kalau misalkan teman-teman makhrajnya belum benar, belum bisa gitu kan, belum paham, belum tahu di mana makhrajnya ke depannya, saya pastikan teman-teman akan gagal.
gitu ya. Saya pastikan teman-teman akan gagal ketika makhraj saja belum dikuasai, seperti itu. Makanya pelajaran di awal saya akan berikan makhraj terlebih dahulu karena ini akan sangat mempengaruhi ke depannya seperti apa, seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan nanti bertanya. Pertama pertanyaan fokus kepada yang dipelajari pada hari ini atau misalkan pelajaran-pelajaran yang memang sudah dipelajari sebelumnya, seperti itu. Next kita akan masuk langsung ke sifatul huruf. Ya, sifatul huruf. Sifatul huruf juga sama. Sifatul huruf ini pada dasarnya itu keluar dengan alamiah ketika makhrajul hurufnya benar, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang belum menguasai makhraj, saya sarankan teman-teman belajar makhraj terlebih dahulu, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator.